أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sahara yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dalam kesempatan ini kita sudah masuk di bulan Ramadan dan kita sudah sampai pada hari yang keempat. Maka mudah-mudahan harapan kita semua ibadah kita di bulan puasa, khususnya puasa kita, betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai awal sampai akhir, sehingga harapannya setelah puasa kita betul-betul diterima oleh Allah, maka kita akan menjadi bersih dari dosa-dosa yang telah kita lakukan karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabdanya Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan betul-betul beriman kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk dapat diampuni dosa-dosa kita, maka kualitas puasa kita harus betul-betul baik. Puasa kita tidak hanya puasa antara menahan makan dan minum saja atau menjaga kemaluan saja, akan tetapi yang harus berpuasa adalah seluruh anggota badan kita. Anggota badan kita harus berpuasa dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, perbuatan yang maksiat. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW juga sudah banyak memperingatkan kepada kita. Banyak orang yang berpuasa tapi tetap maksiat, tetap melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Nabi mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melakukan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Oleh sebab itu, para pemirsa yang berbahagia, maka dalam kesempatan ini kita harus memahami dan mengetahui kira-kira perbuatan apa saja yang dapat menghapuskan dari pahala dari puasa kita itu, yang dalam artian bahwa puasa kita itu tetap sah secara fikih, dapat menggugurkan kewajiban, tapi tidak ada nilainya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hal-hal yang menggugurkan pahala puasa ini harus kita ketahui.
Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal-hal yang menghapuskan pahala puasa ini. Di sini kami hanya akan menyampaikan satu saja, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an Anas radhiyallahu an qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khasyatu asya'a tuthbitus sauma al-kidbu wal ghibatu wan namimatu wal yaminul ghamus wan nadharu bis sahwat. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 5 perkara yang dapat merusak dan membatalkan dan menghapus pahala puasa. Yang pertama yaitu berdusta. Kemudian yang kedua adalah berghibah. Yang ketiga adalah mengadu domba. Dan yang keempat adalah bersumpah palsu. Dan yang kelima memandang dengan syahwat. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelima hal tersebut. Yang pertama adalah berkata dusta. Berkata dusta adalah menyampaikan sesuatu yang berlainan dengan kenyataan. Jika dilihat dalam hal perbuatan, orang yang berdusta juga bisa berlaku tidak sesuai dengan perkataannya. Dusta ini merupakan dosa besar dalam Islam, induk dari banyak maksiat yang lain. Jika seseorang sudah melakukan dusta, maka untuk menutupi kedustaan yang awal, maka dia akan berdusta pada berikutnya. Sehingga dusta yang betul-betul dilarang oleh Allah ini harus betul-betul kita jauhi. Karena Nabi pun juga pernah memperingatkan kepada kita, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua adalah wal ghibatu. Ghibah bersama dengan gosip atau membicarakan keburukan orang lain. Ghibah ini adalah membicarakan keburukan orang lain. Kita diperintahkan oleh Allah ketika ada temannya mempunyai kelemahan, maka kita diperintahkan untuk menutupi aibnya, bukan kita mengumbar aibnya. Maka ketika kita mengumbar aib orang lain, maka sesungguhnya kita itu mengumbar aib kita sendiri. Karena membuka aib orang lain adalah juga larangan. Sehingga kita melakukan larangan, berarti kita juga membuka aib kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan gambaran bagi orang yang suka menghibah kepada saudaranya, yaitu bagaikan kita itu memakan bangkai saudaranya. Tentu kita akan jijik untuk makannya. Oleh sebab itu, mari kita jauhi ghibah ini, terutama pada bulan puasa ini. Kemudian yang ketiga yaitu adu domba dan fitnah, atau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan tombak cucukan. Orang yang adu domba itu biasanya menyebar fitnah karena adanya kebencian. Dia tidak senang kalau melihat orang lain rukun. Dia tidak senang kalau orang lain itu dapat hidup dengan damai. Tentu dengan ghibah atau dengan adu domba ini harapannya orang itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, banyak sarana yang digunakan untuk adu domba saat ini, antara lain melalui media sosial. Jika kita menyampaikan hal-hal yang menyebabkan kekisruhan, menyebabkan perpecahan, maka ini harus betul-betul dihindari. Maka ketika kita menerima berita apapun dari media sosial, harus betul-betul kita teliti, kita saring, sehingga kita tidak terjebak pada penipuan-penipuan yang dilakukan oleh orang yang tidak baik. Oleh sebab itu, teknologi saat ini memang betul-betul bermata dua. Apabila dapat kita manfaatkan dengan baik, insya Allah sangat bermanfaat. Tapi ketika kita salah gunakan, akan membelah diri kita sendiri. Kemudian yang keempat adalah sumpah palsu. Orang yang menyatakan sumpah palsu adalah orang yang berbohong
kemudian mengatasnamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini termasuk dosa besar. Maka dia sudah berbohong kemudian mengatasnamakan Allah, maka ini dosanya sangat besar sekali, maka harus kita hindari. Kemudian yang kelima, yaitu melihat dengan syahwat, wan nadharu bis syahwat. Artinya kita melihat lain jenis dengan syahwat. Ketika berpuasa suami istri saja tiap siang hari dilarang untuk berhubungan badan, apalagi dengan orang lain yang pada waktu bulan puasa, tentu sangat dilarang sekali. Oleh sebab itu, maka mata ini harus betul-betul kita jaga ketika berpandangan dengan lain jenis, apalagi melihat tayangan-tayangan, tontonan yang pornografi. Ini nanti akan betul-betul merusak puasa kita. Oleh sebab itu, jalan untuk masuknya syahwat itu yang paling banyak adalah melalui mata. Maka pandangan merupakan salah satu anak iblis. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Tabrani. Itu ada 5 hal yang sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang kita sampaikan adalah suatu yang dilarang untuk kita lakukan, wajib kita ketahui untuk kita hindarkan. Sehingga ketika kita sudah bisa menghindarkan, maka jangan menghindarkan dengan pasif, tapi harus dengan positif. Artinya kita ganti dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, dengan membaca Al-Quran, dengan belajar, dengan mencari ilmu, dengan ibadah-ibadah yang lain. Insya Allah nanti akan meningkatkan kualitas puasa kita, dan akhirnya setelah kita puasa betul-betul sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, bagaikan bayi yang baru lahir bersih dari dosa. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat hidayahnya sehingga dapat memanfaatkan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.